Bacaan akhir pekan, 9 realita kematian. Konten ini disarikan dari tulisan Dr. Imam Samsi Ali, Presiden Nusantara Foundation di New York, Amerika. Salah satu keniscayaan hidup yang tak terhindarkan adalah kenyataan bahwa segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup makhluk ciptaan pasti berakhir. Yang abadi, tiada akhir selamanya, hanya Zat yang Maha Pencipta. Semua yang ada di alam semesta akan berakhir, faniyah. Dan kekallah wajah Tuhanmu yang maha tinggi lagi maha mulia. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Karenanya perlu kita pahami tentang sebuah realita kehidupan yang dikenal dengan istilah al-maut, kematian itu. Karena sesungguhnya kematian adalah satu dari sekian peristiwa yang paling nampak, real dalam hidup manusia. Tapi pada saat yang sama banyak di antara manusia yang lalai, bahkan tidak peduli. Berikut beberapa realita dari peristiwa kematian yang diabadikan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, bahwa kematian itu sesungguhnya adalah proses alami, natural process, dan menjadi bagian integral part dari kehidupan itu sendiri. Artinya ketika ada kehidupan realitanya ada kematian. Dan kalau berani hidup juga berarti siap untuk mati. Allah menegaskan ini dalam Al-Quran. Dia Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik dalam amalan. Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Kematian adalah bagian dari putaran kehidupan, cycle of life, yang bersifat menyeluruh, holy in nature. Dan seorang mukmin tidak memisahkan di antara fase-fase kehidupan. Sehingga semua proses dan tingkatan yang terjadi dalam hidupnya menjadi konsep kesatuan yang terintegrasi, integrated. Kedua, kematian itu adalah sebuah kepastian yang diyakini oleh semua makhluk. Dan karenanya kematian identik, bahkan memang salah satunya dimaknai sebagai al-yakin, atau keyakinan. Al-Quran menegaskan, dan sembahlah Tuhanmu hingga keyakinan, ajal, tiba kepadamu. Quran Surah Al-Hijr ayat 99. Kenyataan ini dapat terlihat pada kenyataan bahwa kerap kali orang-orang kuat dan sehat menyadari bahwa mereka akan mati. Hanya saja mereka lalai dan salah persiapan. Mereka lebih mempersiapkan pekuburan yang mewah ketimbang mempersiapkan amalan bagi keindahan hidupnya di alam kubur. Al-Quran menegaskan, mereka mengetahui hal-hal lahir dari kehidupan materialis. Tapi kehidupan akhirat mereka lalai. Quran Surah Ar-Rum ayat 7. Ketiga, walaupun kematian itu nyata, tapi pada sisi lain ternyata misterius. Seringkali menjadikan manusia tergeleng-geleng seolah kebingungan. Pasti terjadi tapi membingungkan tentang di mana, dan bagaimana. Artinya kematian itu tidak diketahui kapan akan terjadi,
di mana akan terjadi dan bagaimana akan terjadi. Ada teman yang pernah mengirimkan uang ke kampung untuk dipersiapkan baginya pekuburan keluarga. Ternyata rumah abadinya tetap di Long Island, kota New York. Baru-baru ini juga seorang jamaah peserta kajian Al-Quran Jumat pagi mengirimkan foto cucunya yang meninggal padahal baru berumur 4 bulan. Ketika saya tanya sakit apa, ternyata bukan karena sakit. Bahkan malamnya masih video call dan sehat disusui ibunya. Keesokan subuh sang anak yang mungil itu telah tiada. Penyebab dan waktu kematian ternyata menjadi bagian dari misteri itu. Al-Quran menegaskan, dan tidak seorang pun yang tahu apa yang akan dikerjakan di esok harinya. Dan tidak seorang pun tahu di bumi mana akan meninggal dunia. Quran Surah Luqman ayat 34. Keempat, kematian itu adalah peristiwa yang pasti terjadi dan tak mungkin terhindarkan. Kerap kita dengan perasaan, kemampuan yang ada pada kita merasa bahwa kemampuan itu akan menghindarkan kita dari realita ini. Kenyataannya terkadang justru usaha untuk menghindar itu malah jadi jalan bagi kematian untuk menemui kita. Al-Quran menegaskan, dan katakan, wahai Muhammad, bahwa sesungguhnya kematian yang kalian berusaha berlari darinya niscaya akan menemuimu. Quran Al-Jumu'ah ayat 7. Beberapa waktu lalu ada seseorang yang karena kemampuan finansialnya, ketika sakit terbang jauh ke Jerman. Ternyata karena penerbangan yang memakan waktu dan cukup melelahkan itu, sebelum sempat ditangani oleh dokter Jerman, beliau lebih awal ditemui oleh malaikat maut. Berusaha untuk selamat dari kematian. Tapi kematian ternyata menunggu di tempat yang diasumsikan sebagai pelarian dari kematian. Kelima, kematian itu tidak memilih-milih, indiskriminatif. Siapa saja dan apapun keadaannya ketika memang waktunya telah tiba akan mati. Kaya miskin, kuat lemah, sehat sakit, tua muda, dan seterusnya tidak menjadi penghalang bagi kematian. Fir'aun yang sangat berkuasa mati. Qarun yang sangat kaya mati. Nuh yang lama hidup mati. Yusuf yang ganteng juga mati. Orang-orang baik dari kalangan nabi, sahabat Rasul, dan mereka yang saleh mati. Orang-orang jahat, termasuk para penjilat seperti Haman juga mati. Keenam, kematian itu terjadwal secara rapi. Artinya kematian itu jadwalnya fikset. Ketika jadwal tiba maka pasti terjadi. Tidak bisa diundur dan juga tidak bisa dimajukan. Al-Quran menegaskan, dan ketika ajalnya tiba mereka tidak bisa meminta penundaan dan juga tidak bisa meminta percepatan. Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Ketujuh, di saat kematian terjadi maka sungguh berat dan menyakitkan, painful. Ketika sakarat, sakratul maut, dan ketika nyawa dicabut maka itu adalah momen-momen tersulit dalam kehidupan seorang insan.
Pertama, karena itu momen perpisahan dari dua hal yang menyatu begitu lama. Perpisahan antara jasad dan ruh. Kedua, karena di momen itu terbuka benteng pemisah antara alam fisikal dan alam gaib. Seseorang yang sakarat ketika menengok ke belakang akan sedih, painful, karena melihat mereka yang dicintai akan ditinggalkan. Tapi ketika menengok ke depan nampak alam baru, kubur, yang belum dipersiapkan dengan baik, menyesal. Tapi yang juga memang berat dan pedih adalah ketika ruh, nyawa seseorang dicabut. Salah satu ayat yang menjelaskan sakarat kematian itu adalah, dan datanglah masa sakarat itu, yang kalian dahulunya berusaha hindarkan. Al-Quran Surah Qaf ayat 19. Rasulullah sendiri menggambarkan keperihan ketika ruh seseorang dicabut. Perumpamaan rasa sakit ketika nyawa dicabut bagaikan 300 kali tebasan pedang. Kedelapan, kematian adalah kejadian yang hanya akan terjadi sekali dalam hidup manusia. Karenanya ketika seseorang telah berhadapan dengan kenyataan itu, dia ingin agar kematian itu dilambatkan. Bahkan ingin untuk dikembalikan lagi ke kehidupan ini untuk berbuat yang lebih baik. Al-Quran menegaskan, "Wahai Tuhanku, sekiranya Engkau melambatkan kematianku sekejap agar aku bisa bersedekah dan menjadi bagian dari orang-orang yang saleh." Dan Allah tidak akan melambatkan kematian seseorang ketika ajalnya telah tiba. Al-Quran Surah Al-Munafikun ayat 10 dan ayat 11. Pada ayat lain Allah berfirman, "Hingga datang kematian kepada seseorang di antara mereka, dia berkata, 'Wahai Tuhanku, kembalikanlah aku, agar aku dapat berbuat kebajikan atas apa yang telah aku tinggalkan, sia-siakan.'" Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Kesembilan, kematian adalah ukuran sikap bijak dan kepintaran seseorang. Bayangkan ketika seseorang sadar bahwa dia pasti mati, tapi kenyataan hidupnya mengatakan seolah hidup ini untuk selamanya. Itulah perilaku zolim pada diri dan bentuk kebodohan yang luar biasa. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang bijak pintar itu adalah yang selalu melakukan penghisaban, mengukur diri sendiri dan berbuat untuk kehidupan setelah kematiannya." Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Demikian beberapa realita kematian yang perlu untuk menjadi renungan sekaligus nasihat untuk kita semua. Tentu peringatan ini tidak menjadikan kita down, melemah, dalam perjuangan membangun dunia kita. Justru kematian itu mendorong kita untuk lebih giat dan sungguh-sungguh dalam beramal, ibadah, sebagai bagian dari persiapan kita menghadapi realita terbesar hidup kita. Semoga. Jamaica City, tanggal 21 Januari tahun 2022.